Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, selamat siang. Apa kabar? Baik-baik ya. Jelas enggak ya saya pakai masker? Jelas ya. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, di akhir bulan Maria ini, bulan Oktober, kita diberi anugerah perintah sabda Tuhan yang mungkin bisa dikatakan paling penting atau paling inti dari ajaran-ajaran yang disampaikan Tuhan kita Yesus Kristus, dan memang harus kita perhatikan betul-betul secara teliti. Perintah-perintahnya itu semua ada maknanya. Saya baca sekali lagi. Perintah yang paling utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Kita sering meringkasnya ya, dan mengatakan perintahnya adalah kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Tidak keliru, tapi ada yang hilang kalau kita nggak perhatikan sungguh-sungguh. Yesus tidak hanya mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu, titik. Tapi sebelumnya dikatakan ya, sebelum Yesus mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu, Yesus mengingatkan Allah, Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang esa. Kenapa ditambahkan itu? Dan juga bukan hanya berhenti kasihilah Tuhan Allahmu, titik. Masih ada tambahannya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatanmu. Luar biasa. Jadi harus dilihat secara lengkap. Kenapa Bapak Ibu saudara-saudara sekalian? Kenapa Yesus tidak bilang saja kasihilah Tuhan Allahmu, titik. Tetapi Tuhan mengingatkan lebih dahulu, Tuhan Allah kita itu esa. Lalu diingatkan, bukan hanya mengasihi Tuhan Allahmu, tapi dengan segenap akal budi, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segala kekuatanmu. Karena ada yang mau diingatkan oleh Yesus, mengajak kita untuk waspada terhadap perintah ini. Yaitu apa? Yaitu bahwa umat Israel, kita juga ya, diingatkan akan bahaya yang terus-menerus terjadi berkaitan dengan perintah cinta kasih pada Tuhan ini, yaitu umat Israel kita berulang kali jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Makanya diingatkan, Tuhan Allah kita itu esa. Tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain. Baru dikatakan cintailah, kasihlah Tuhan Allahmu itu. Lalu ditambah dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budi, dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan. Karena Yesus tahu, berulang kali kita jatuh pada dosa penyembahan berhala, mengira bahwa ada Tuhan-Tuhan yang lain. Biasanya kita bukannya membenci Tuhan ya, bukan. Tapi biasanya kita dosanya itu lebih mengabaikan Tuhan ya, lupa pada Tuhan atau menyembah Tuhan yang lain, menyembah dewa yang lain. Sudah baptis, sudah Katolik, tapi masih mencari dewa-dewa yang lain, mungkin yang doanya lebih cepat dikabulkan. Atau juga sering kita menyembah berhala-berhala dalam bentuk-bentuk yang lain, kekuasaan, kenikmatan duniawi, dan macam-macam
berhala yang lain. Kita mengira ya bahwa mereka ini juga Tuhan, padahal Yesus sudah mengingatkan, Tuhan itu esa. Kita mengira bahwa kita bisa mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan dari banyaknya kekuasaan yang kita miliki, banyaknya kenikmatan-kenikmatan yang kita miliki. Keliru, itulah yang Tuhan ingatkan. Jangan sampai kita jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Itu peringatan yang pertama, kewaspadaan yang pertama. Tidak sulit sebenarnya mengerti ya perintah kasihilah Tuhan Allahmu itu. Tapi yang sering terjadi itu tadi. Bukan kita membenci Tuhan biasanya ya, tapi dosa yang sering terjadi adalah melupakannya, mengabaikannya, mencari Tuhan-Tuhan yang lain dan menyembahnya. Itu kewaspadaan pertama yang diingatkan pada bacaan hari ini. Karena itu sekali lagi Yesus tidak hanya mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu titik. Dia ingatkan, ingat ya, Tuhan itu esa, hanya satu. Karena itu berilah kasihmu dengan sepenuh hati, jiwa, kekuatan. Pesan yang kedua ialah, dan juga sama pentingnya, Yesus menggabungkan perintah cinta kasih kepada Tuhan itu dengan perintah kedua, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bahkan kemudian ditambahkan, itu juga penting, itu semua lebih utama dari semua kurban bakar dan persembahan. Mengapa demikian? Kenapa Yesus masih perlu menambahkan selain perintah kasihilah Tuhan Allahmu, langsung disambung dengan kasihilah sesamamu, dan mengatakan itu lebih utama dari semua kurban bakar dan persembahan. Kenapa demikian? Karena Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita mengalami dalam hidup kita sehari-hari, seringkali perintah kasihilah Tuhan Allahmu itu kalau tidak ditambah, disalahgunakan. Seringkali kita mengalami ya, ada orang yang merasa bisa membela Allah, mengasihi Allah katanya, dengan cara membenci sesamanya. Entah karena sukunya lain, agamanya lain, dan lain sebagainya. Maka bahaya sekali kalau tidak ditambahkan sekaligus perintah cinta kasih pada Allah dan cinta kasih pada sesama. Sering terjadi ya, kita menemukan orang-orang yang fanatik dalam arti yang negatif. Kelompok-kelompok radikal yang merasa mengasihi Tuhan dengan cara membenci orang lain, membenci sesamanya. Sangat berbahaya. Kita mendengarkan khususnya mungkin tahun lalu terutama ya, pada masa-masa kampanye Pilpres, banyak sekali ujaran-ujaran kebencian yang dikeluarkan oleh bahkan juga orang-orang beragama, bahkan tokoh-tokoh beragama yang merasa dengan itu mewujudkan cintanya, kasihnya kepada Tuhan Allah. Perintah kasihilah Allahmu dipertentangkan dengan kasih pada sesama. Maka sekali lagi, kalau Yesus menggabungkan dua-duanya, Dia ingin memberi kita, mengingatkan kita agar menjadi waspada. Jangan sampai terjadi kita menjadi orang-orang yang merasa mencintai Tuhan, rajin ke gereja, menyampaikan puji-pujian, tapi dalam hidup sehari-hari membenci sesama, kurang mengasihi, bersikap keras, menindas suami, istri, anak-anak, tetangga kita atau siapapun. Jangan sampai terjadi juga bahwa kita tadi seperti diingatkan ya, cinta kasih pada sesama, Tuhan dan sesama itu
lebih utama dari kurban bakar dan persembahan. Yesus mengingatkan juga agar kita waspada. Jangan sampai kita juga, pokoknya saya hari Minggu membawa persembahan kepada Tuhan. Lalu Senin sampai Sabtu korupsi lagi. Atau kurang mengasihi sesama dalam hidup sehari-hari. Berdosa Senin sampai Sabtu, nanti kan Minggu bawa persembahan, sehingga dihapuslah dosa-dosa saya. Itu juga keliru. Makanya sekali lagi Tuhan mengingatkan dua-duanya ya. Cinta kasih pada Tuhan langsung digabungkan dengan cinta kasih pada sesama. Kita mohon rahmat dari Tuhan agar sabda Tuhan yang sangat berharga ini sungguh-sungguh meresap dalam hati kita. Khususnya pada akhir bulan Maria ini kita mohon agar kita bisa meniru Bunda Maria. Mohon agar Bunda Maria mendoakan kita dan membimbing kita agar dua-duanya kita bisa jalankan serentak. Cinta kasih pada Allah, cinta kasih pada sesama, karena itu semua lebih utama dari korban bakaran dan persembahan. Tuhan memberkati kita semua.